Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitul kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati jamil anbiya wal mursalin jamil malaikatul muqarrabin. Ila hadrati jami' awliya illahi ta'ala. Ila hadrati jami' masyayikhina wa ulama'ina wa asatidina wa mu'allifi kutubina. Ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadadina. Ila hadrati jami' ummatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la maliku ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Wa syara'itus sholati utawi pira-pira syaratin salat qabla dukhuli ing dalem sadurunge mlebu fiha ing dalem salat iku khamsatul asya ana 5 pira-pira siji-siji syarat sebelum syaratnya salat tapi sebelum melakukan sholat. Saat ini sholat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, thaharatul a'dha minal hadas. Sucine anggota minal hadasi saking hadas. Al asghari kang cilik wal akbari lan kang gedhe indal qudrati. Suci dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Sebelum melakukan sholat maka kita harus menjaga kesucian, yaitu bersuci dari hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil itu bisa suci dengan namanya cawi atau istinja dulu, habis itu nama jenenge baru berwudu. Nah, hadas besar niku nggih mandi jinabat maten-maten wudu. Aturannya ngoten, berarti bukan kok harus habis mandi besar terus mboten wudu, tetap diperintahkan untuk berwudu. Thaharatul a'dha minal hadas. Sebelum sholat harus suci anggota tubuhnya dari hadas kecil atau hadas besar. Wa taharatun najasah, dan suci dari najis alladzi la yu'fa'anhu fi saubin wa badanin wa makanin. Suci dari najis yang tidak dimakfu. Jadi ada najis itu yang dimakfu itu ditoleransi. Ada nakalanya najis itu yang tidak dimakfu. Contohnya najis yang dimakfu niku misalkan tempanggenan sholat ya, masjid-masjid biyen niku akeh telek jejeg, kathah kotoran dibersihkan diluk balik mana kotoran misalnya akeh ya muka masjid zaman biyen durung laporan jejeg mah wah. Wa taharatun najah alladzi la yufa'alu fi saubin wa badanin wa ma. Misalkan kita kesulitan dilek kene kok ana jejak ono ana jejak. Wis pokoke jenengan salat teng mriku sing penting gak enek anggota sujud maka diperbolehkan. Maksudnya ya napa nang ngarepe sampeyan ana jejak. Niki syaratnya kudu kathah ya jejak. Lek siji loro yo sampai hingga hati. Nek telah kathah
kesulitan kita mencari tempat yang tidak atau jarang untuk karena jadi monggo sampai tetap sholat yang beriku buatan nopo-nopo. Sing penting tidak kotoran jejak tadi tidak menempel pada anggota sujud. Anggota sujud itu pun dimawon ono 7 bathuk, kedua telapak tangan, kedua lutut, dengkul, terus kedua telapak kaki. Tadi umum pas sujud kok pas kencengin dodon niku ono telek cecek ya. Ini mboten ono. Niku najis yang dimak. Utawa pukul jebrot. Metu gede. Atau nanah sama. Itu dimak. Alladzi la yafa'alu fi saubin wa badanin. Kalau dimaafkan ya tidak masalah berarti sholatnya. Tapi beda lagi sekali kan di dalam sholat, misalkan sholat Idul Fitri yang lapangan ditelahi manuk, sudah tidak bisa. Ya, mungkin pokoknya dari manapun karena jenis kotorannya najisnya itu bukan najis yang dimakfu, maka yang dihukumi najis. Wasani yang nomor 2, satrul awrah indal qudrah walau kana asahsu khaliyan fi dhulmatin, menutup aurat bagi yang mampu. Misalnya ini mampu malah saiki iso tuku klambi dawa-dawa malah tukune sing gedhe-gedhe. Mbiyen angel sehingga niku sahabat-sahabat bahkan jangankan sahabat zaman-zaman era-era sebelum kemerdekaan itu baju masih sulit. Makanya dia memiliki kata-kata indal kudur. Saat ini mboten. Wong jalu-jalu iki kayak sarung bekas ngoten mawon gagel dibuat kali. Walau kana asahsu khaliyan fi dzulmatin, masih yo sampean salat tengah wengi pas mati lampu peteng gedhe iku tetep dikokon nutup Ojo kakek wawa ireng meles ngorong tengah wengi lampu pateni ya lho mbahnya ini kan sing delok iki kakek to khaliyan fi fa'in ajaza an sadriha sholla ariyan taru nek gak duwe ini ya sudah bukan zamannya lagi nek pancen gak duwe tenan niku baru oleh sholat dalam keadaan semampunya kayak katok ya oleh kayak nopo ya saged wala yumi'u birruki wa sujudi fayuti muha wala iyada alaihi wa yakunu satrul aurah bilibasin tahirin. Nah, menutup auratnya dengan pakaian yang suci. Pakaian yang suci. Jadi kudu ditutupi aurate kabeh nek pas wae salat. Wa auratul furrah fi shalah wa auratud dzakari ma baina surah wa rubah. Aurate wong lanang niku teng jerone salat atau di luar salat itu sama. Ma baina surah wa rubah, sesuatu di antara pusar dan lutut. Nanti misalnya sampean dolen nanggon wisata, ngono kan mesti angel. Kadang yo ono musolane kalau sarunge pakaiane najis. Gitu. Pakaiane najis. Nah, temriku gak gowo wis tak kodone soal gak oleh. Misalnya nggak boleh, lah pakaian kalau najis saya mari diomoli anak, ya nopo? Ya sholat gaya rokok tuh gelan macam mana ya oleh tuh. Rokok potongan sampai nunggangan dukur udel kan di sore sampai di sore dan boleh saja itu itu. Dengan duit kelambi di kelambi ini kan duit kelambi ya. Misalkan
mari gendong anake utawa diomboli anake. Ono pakaian ya model kaya ngoten iki wau. Wah, dibuka nang musala ono sak rukuh potongan iki wau. Iki yang digawe kabeh iki lanang nek mesti separuh. Ya dipakai separuh aja kaya sarung. Musola tak bendem. Yo isin. Cara nih. Bojone kon ngomongi ngomong kate nang musala sik didandani musolanya kabeh. Salah kancing kabeh salat. Berarti kudu nutup aurat. Wa auratul hurrah. Ini yang banyak. Tapi yang Imam Syafi'i memang seperti ini pendapatnya. Aurate wong wedok sing merdeka. Saat ini pun boten wonten budak kabeh merdeka. Fis shalah ma siwa wajiha wa kaffaiha dhuhran wa batnan illal ku'aini. Auratnya orang perempuan di dalam sholat itu selain wajah dan kedua telapak tangan. Ya, telapak tangan bagian dan wabatinan. Berarti wajah ini gak oleh ditutupi dari Imam Syafi'i pas wayahe mulai biar maskeran ini juga oleh wajah. Sholat itu nutupi wajah. Dan juga kedua telapak tangan ini tidak boleh tertutup. Mulai nek rukuh itu biasanya orang kayak cantolannya dan wiki. Itu sama dilari. Ini jaga ini pas takbir tidak melorot. Itu nek melorot sama ini kebuka aurat. Terlihat auratnya. Dan seluruh wajah harus terbuka. Ya nggak bermasker ya kenapa? Ya yang menganggap itu penting ya silakan, yang menganggap tidak penting ya juga silakan. Ya, coba pas wae sembahyang maskeran nang pasar kak masker. Dan nyatanya ya ngono-ngono itu kan. Wa ma'auratul hurrah kharijas shalah ini. Kalau auratnya orang perempuan di luar sholat, fajami ubadaniya, seluruh tubuh. Jadi sing bener itu wong cadaran itu ini. Fajami ubadaniya, seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh itu auratnya perempuan. Terus di Indonesia ini bagaimana? Wes takon sing pinter-pinter kalau salah kok harus jawabane. Ulang melon jawab musawangane koyo. Kita tidak tahu. Tapi paling tidak dari dulu itu di Basul Masail itu ada. Jadi pertanyaan bagaimana hukum desainer menciptakan celana pendek atau pakaian-pakaian seksi pakaian ini kata hukumi haram. Ternyata ada salah satu yang cerita silang pendapat kan biasa. Saya aja hukumi haram bisa. Fungsi dari celana itu masih ini kan menutupi. Malah yudraku kullu. Jadi fungsi ini apa ya kayak nutupi. Masih titik ya nutupi. Jadi, yo kadang nek dihukumi haram. Untungnya ono desainer nggak karo. Lah wong gak nyetakno karo, gak ono klambine pisan lah gak karo. Gak klam. Jadi ya nopo akhire hukume. Ya kadang nek dihukumi haram. Sing haram itu yang beli kemudian dibumbar di tempatku. Oh, lah sing nyiptakno mosok nyiptakno sempak dosa nyisano. Pabrik sempak kan ditutup kan? Tutup kabeh. Jadi kata molor. Jadi yang beli, yang dosa itu yang beli kemudian dipakai di jalan di tempatku. Oh, mau Superman ngoten niku kata yo. Apa yang kan jero. Superman kan yo. Sempak kan lamun dalan. Jadi kalau yang buat ya ndak dosa. Wa ma auratul hurrah
kharija shalah fajami'u badani badannya seluruh tubuh ke aurate wong. Terus bagaimana itu koyo Najwa Shihab, koyo anak-anak Gus Dur, koyo anu tak ono wong aja tawa. Gitu, wong isi ono sampe takok. Tapi yang jelas kalau menurut kitab ini Fathul Qorib dan mazhabnya Imam Syafi'i itu seluruh tubuh. Di Bali tambah ketok. Kok ini. Kan ya sambil kita cari referensi yang lain. Boleh dijawab nanti ini mesti kakak ketemu nih Pak. Betul kakak ketemu jawaban. Makanya itu benar jawab Gus Pak. Terus gimana itu kaya Najwa Shihab anu? Gua ngumbar aurat. Sing dosa iku motomu gitu. Mbok ono wong utuh gak mbok delok kan lha apa? Masih nang jero kamar, nang jero omah, mbok inceng. Ya sing dosa sing delok. Inceng. Ana wong wedok misale PPP nganggo loteng ngoten iki. Ya kan? Rumangsa gak ketok wong sampai menek ndukur masjid di sawang iki ane yamine wong mimpi. Mimpi mbah. Sampai kakak doa. Sing salah sapa kira-kira? Pate. Masih ditutupi kerudungan tak dituruti nek pancen sing delok yen kan. Itu enggak ono entek. Tapi penting itu tadi masalah aurat harus tertutup. Lah auratnya wong lanang wau napa? Antaranya udel kali dong. Kuwi misale sarunge bolong. Ya nopo nih? Ya didelok bolong nek kepletikan rokok sekiranya gak ketok. Ya kepletikan ini berarti kayak cici. Tapi nek keconya rokok bolong ketak menten ya tak driji ngene iki. Niku nggih batale tempel bisi. Oh, boten ketoknya ten. Kali Pak Rokim takon gak ketok. Ya kulit ireng gak ya? Dan jajan sing putih ngene iki apa kira-kira? Nggih kan? Nah iki bayangno mbak-mbak misale seweke bolong sak dri. Sing mbok delok iku sak ngono gedine wonge sing mbok delok mesti bolong. Oke. Jadi bahasanya itu lubangnya itu urfinas itu umumnya. Ojo di gak ketok ini. Ya macam kayak kulitnya ireng gak ya? Tapi nanti jajan yang putih. Ada pas kencengin bokong bisa yo. Cocok wis pas. Oh iki. Ama. Jadi niku maksudnya Nah, aurat itu yang terlihat dari sisi kanan, kiri, depan, belakang. Kalau tahunya waktu sholat gimana tuh? Kenapa? Tahunya sudah waktu sholat. Tahunya sudah waktu sholat, ya maka dibatalkan, sholatnya tidak sah. Kalau tahunya setelah sholat, bonus. Oh, gak apa-apa. Kalau sholat itu bolong sih Sing bonus yang buri. Nanti nggak tahu nggak. Kalau sholatnya nggak usah diulang. Tingguli berem. Tapi aurat itu kalau kelihatan dari bawah, kebuka dari bawah, tidak membatalkan sholat. Maksudnya ya nopo misalnya lantai loro mriki kula teng mriki. Ana wong salat nang kono ketok. Bisa sarung kan mesti buka di sore ketok. Wah iki kakatoan iki ketok cuman di. Utawa lotenge mriki teko kaca misalnya dari lantai kan. Kelihatan. Apakah kalau saya melihat ke atas terus auratnya orang-orang terlihat? Ya enggak. Karena dari bawah. Tapi nanti teko iringan, teko ngalor, teko samping kanan, samping kiri, itu membatalkan sholat. Nah, misalnya anginnya enggak bawa bes, mabur langsung. maka seketika harus ditutup, mau dikempit, boleh nopo, dikempit atau bagaimana, kempit. Ketika buka kiri gak apa-apa, tapi jangan langsung ditutup. Ojo mau salah yang angin ini banter, salah kok delok, baik kene. Wasalis, sekarang yang nomor 3
Al-wukuf ala makanin tahirin, berdiri di tempat yang suci. Fala tasiku sholatu sasin yulaki ba'di badanihi aw libasihi najasatan fi qiyamin aw qu'udin aw ruku'in aw sujudin. Yaitu tempat yang mau dibuat sholat itu harus suci. Harus suci. Misalkan, iya kalau di masjid sudah pasti ya. Misalnya dengan pas Jumatan, daerah Surabaya itu jelas mesti karuman jeruk, kabeh misalnya. Sholat kita di teras lantai Indomaret atau ya, misalkan atau di jalan raya, di paving dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Nah, untuk memudahkan itu ada kaul yang mengatakan, pokoknya nang kono gak ketok ono bekas najis. Bagi bahasanya gak ketok tipak uyo, gak ketok tipak telek, moko oleh-oleh ae sholat nanggo. Nah, gitu. Sholat nang teras Indomaret misalnya, masih keramik putih ngepelin kan nggih. Syukur jenenge keramik. Mboten niku kan pakai sandal semua. Tapi ketika kita butuh sholat, gitu. Ono inggon yen nang kono tok, liyane nang aspalan, Jumatan nang aspalan itu panas. Kita sholat di situ boleh saja. Selama tidak jelas-jelas kelihatan. Makanya biasanya kalau orang umroh niku nek Masjidil Haram ya mesti enak lah. Sing sore itu nang bandara. Ambil sampean bandara nek Jeddah itu ya padha wae karo nang Juanda, malah luwih nemen lah. Salat iki ono, wis pokoke salat teng lobi niku mawon. Beber travel di beber iso salat go sarung ya bebernya sah. Kanggo ngoten-ngoten niku ya sudah salat. Kali tempat yang kering kita niat salat di sini. Boleh. Atau jenengan dolen nang Singapura, kau dolen nang pundi lah di tempat-tempat yang minoritas Islam. Di sholat teng jero kamar hotel, masa sampai nanti delok iki sing ngepel kamar iki ngerti suci apa gak ya kasih sembahyang sampai nek dunyane. Yang penting gak nang jero kloset WC ngono jeding nggih. Oleh-oleh ha. Ning lobi hotel, nang ruang tamu, nang pundi boleh sah. Tapi ya itu tadi, paling kita berusaha mencari tempat yang suci terlebih dahulu. Tempatnya harus suci. Nah, termasuk diantaranya kalau sholat jenazah. Sholat jenazah itu jajane sing apik nang masjid utawa tekek musol. Ambo tapi apa ceritanya saiki wong iku rumangsane nek sing sholat nang masjid iku kudu wong sing tokoh. Gawe-gawe di sapa masih wong nek gak tau sembahyang, gak tau apa ning keluargane wong Islam. Iya. Misalkan tidak pernah kelihatan dia itu sholat, gak pernah disolatin nang masjid, yo kan apa-apa. Masjid tidak akan rugi. Masjid malah untung sebagai tempat siarnya Islam. Saya rugi tak mirip. Gitu. Umum gak tahu nang masjid mati jalur sholatin nang masjid. Datang masjid aja ngilah kok. Bener saya sholat nang masjid itu. Lah kelirune dugi pundi kira-kira. Tapi anu niku atine sampean sing gak ngatos. Kalau sering ngoten masih tau pinggir kali nopo-nopo sampai itu piye background nek wong Islam saya kayak masjid kok sholat. Tempatnya di sini. Coba masjid itu boleh kiai, boleh orang, ngono koyo ngoten iki. Siapa saja Bu. Masjid itu omah apa? Lah iya. Lah kok wong liya sing repot omah itu sih. Gusti. Dan teman sekarang orang kadang sholat jenazah itu di rumahnya, di terasnya, gitu. Pertanyaannya kan apa suci omah itu? Nah, sekarang solusinya bagaimana?
berhubung sholat jenazah itu tanpa rukuk, tanpa sujud, maka ngeten carane nek sampean sembahyang Gus Dewu itu kalau memang tidak bisa pindah tempatnya ya sholat, tapi sandal itu aja sampean gawe ide kan. Jadi nek sampean ngalih sandalnya gak katutnya. Itu secara logika sampean itu tidak bawa najis. Nek sampean sandalnya ono telek, ini telek, sampean ngalih sandalnya melok berarti kalau gitu bawa telek. Jadi itu, kalau mau selope serampatannya itu di supaya tidak terkategori membawa najis. Iku nek pancen di rumah-rumah ngoten iki ojo digawe sandale atau sepatu gitu. Itu kan berarti sampai ngalih ndak gawa najis. Kok aku gak gawa najis. Najis nang bisa rehan. Aku numpaki sandale gak katut tak go. Itu cara logikanya khilafnya seperti itu. Tapi nek cara kula jadi bangannya angel-angel pindah nang masjidnya mesti potong yo akeh. Ya sebagai syiar. Ojo masjid digawe pengumuman tok. Itu kayak lho. Karena tidak ada salahnya, tidak ada rugi. Harus izin. Izin siapa? Takmir. Loh ya udah loh. Dan gitu pertanyaannya kan di masjid itu ajeng lapornya. Iya. Masa ada sholat tak pamit takmir. Omai takmir ado-ado. Lah kula kan repot sholat nang masjid. Mau takmirin nang merpati ngono, kadang nang mikir lelor dulu. Ini tidak perlu. Selama itu biasanya kalau izin itu nanti masuknya ke apa hukum sosial. Iki wong sekitar kini daerah kini apa gak sapi turute supaya tombo cek kakak. Jadi itu sebagai norma itu bukan hukum Islam, norma-norma sosial ya, norma sosial saja. Nah itu kadang gitu, kok gajinya masjid ya? Kita supaya ngomong. Lu kan minder bukan masalah pak. Saya minder, mereka kan namanya jauh minder kan budal-budal nambah masjid. Dan sih kadang Kristen itu kan ojo dengan masjid, ojo dengan musola, rusui musola kata sembahyang lu. Orang lain itu yang bilang. Ya, iya. Katanya rumah ibadah, katanya rumahnya Allah. Sampai ke Allah lah. Kok gak boleh. Sudah biarkan saja. Tunggalnya itu dalu utawa sore bulan dilapori. Terus terbangin pondok teman kanjeng. Apa? Nek bengi tawani subuh, akeh wong mampir nguyu, nanti nguyu jadi masjid. Ini bener sih nguyu nang jadi masjid. Nek nguyu nang kembang-kembangi pondok kok nilak seneni. Nek nguyu senjero nang jadi masjid kok. Itu salahnya di mana? Masjid digawe uyuan. Lah iya nguyuin aja. Jadi wis bener nih. Lah itu sampai ngarepe yang apa? Yo sembahyang apa yang ngono lah ono. Kan kadang kita itu terlalu ideal, koyok-koyok tok ini bagaimana? Enggak, mikir itu malah gini. Jijine iku digawe wong banyune mili, sanyune muni, listrike metu, akhire jariyae wong kanggo kabeh. Jajan nek gak digawe ngono. Dhuwit sak ngono kok wae gawe apa kira-kira? Tambah bingung. Gitu. Misal ini tahun sekarang ini, apalagi di kota-kota, masjid itu sing bingung, kayak ini ngentekno duit. Boleh duit kan? Boleh duit itu kan? Ngentekno yang bingung bisa. Mau cari yang akeh. Ya nek kampung wonten niku nak Jumatan oleh 20.000 oleh 70. Kelas-kelas di Sidoarjo itu rata-rata di atas 2 juta. 2 juta. Entek-entek lho bingung. Jadi ini nggih, carane napa? Tempatnya supaya tidak
Termasuk di antaranya begini, kalau ada kotor, misalkan jenengan bawa sajadah, sajadah, itu nangkono ono tipake kotoran kering misalnya, bumbu telek-telek nopong tipak telek itu garing tapi biasa, yang penting ojo meresep garing. Niku sampean tumpangi bubur gak apa-apa, Pak. Ini bukan usah bahas sajadah lah rusuh itu urusan nanti. Sampai tumpangi dukurin itu badan apa no? Nah sih tadi masalah misalnya rukuh sampai kedawan akhirnya kotoran atau pucuknya rukuh nemplek kotor. Nah itu yang malah membawa tapi nek mbok ide indukure sekiranya gak ngerembes, ya ngerembes ya beda maning. Nek ngerembes kan berarti najisnya masih cecek apa telek kucing atau telek petik garing momentum tumpangi dukuring niku ndak apa tapi nek rukuhe kedawan tamburine kok kena najis maka dihukumi bahwa najis itu kalau di luar bahwa masjid wis husnudon mawon masjid itu kejaga kesucian. Yang nomor 4, sebelum sholat wal ilmu bidukhulil waktu, tahu kalau sudah masuk waktu. Au dhannu dukhulihi bil ijtihad. Falau sholat bi ghairi dzalik lam tasihha sholatuhu wa in shadafa al waktu. Jadi kudu yakin dhisik wis dhuwur iki. Walaupun dengan prasangka atau dengan kebiasaan. Misalnya setuju pabriknya itu jam rolas, dia kan bawa HP, kan bawa jam, muni misalkan ya, banjur, korup lagi stupid pabriknya di muni, itu bisa dibuat patok, walaupun itu kan ya juga prasangka saja. Kalau nggak kayak dalam jam matahari atau pakai kebiasaan yang lain, sehingga oleh itu syukur. Nggak mau cari tahu sebab-sebabnya moro-moro sholat. Tapi kalau dia tahu ngalami kayak ini, tadi Blitar itu biasa nih sembahyang itu asalnya jamaah jam 5, jam 5 kurang seperempat atau jam 5. Dilala pas usume dan itu mendung petang. Lah kula tak pikir wis magrib dikomati moro tuwa gak teko. Dadi temenan wis. Ya tak imam magrib tak banterno bisa niku tak imam mari ngene tak iki gak wis. Keliru kan. Mereka sering mari. Ya belum Pak, jam 5 kurang seperempat. Saya peteng aku kan delok nopo. Iki makmu metola ini. Coba dia pas ngomong tuh Itu kan dipecah. Nah itu kalau sholat seperti itu tidak boleh. Wa in sodafa al waktu, walaupun waktunya cocok misalnya. Jadi sampai gak ada tola-tola, syukur sembahyang, gak ada delok isya, gak ada delok kebiasaan pokoknya sembahyang. Niku wa in sodafa masih bener. Ini sampai kayak ngono niku sembrono. Wis pokoknya sholat andar pokoknya dilala pas bener. Tetap sholat niku mboten sah. Karena apa? Karena ada gambling di situ. Gambling itu perjudian. Tepat apa enggak? Iya nek pas tepat, nek pas enggak. Berarti kan di situ ada apa? Teka-teki. Dia tidak berani, dia tidak mencari jawaban. Itu wis maghrib temenan apa tuh? Wal khamis yang nomor 5, istiqbalul kiblah, ayil Ka'bah, menghadap kiblat atau Ka'bah. Lah menghadap kiblah niku wastiqbaluha bisatri satun liman qadar alihi.
Jadi menghadap kiblat itu ya ngadep kiblat. Tadi wong secara jihad, kalau di dalam kitab lain itu bahasanya jihad. Jihad itu arah. Nah ini kata kawan wong nanti itu ngilang itu nanti umrah ke menghadap ke barat itu sudah berarti ke barat menghadap kiblat. Maka kalau ada perselisihan masjid ini kok memiliki menceng, memiliki pergeseran lempeng bumi sapi turut, ya. Apa kita harus merubah juga misalnya musola memiliki barang di kiblat ulang dipakai alat, ada yang sakit tak pakai alat HP itu? Oh miring nggak? Oh sholatnya miring apa? Ya karpe itu api, corong pulau tapi seperti itu tidak perlu. Di kitab Buddha itu bahasanya jihad, ya sadep ulang yang adepmu. Lah baru nek sampean pengen ngedekno masjid dhewe atau musala dhewe kenceng nodepno ngalor dhewe. Ojo wis ngajine 2 minggu pisan teko-teko ngongkon neng minggu. Masjide sapa kok ngongkon neng kok kaya ngene. Hari sing menjing. Iya. Apalagi kalau jenengan nek Jumatan. Hari menjing-menjing itu. Sampeyan nek Jumatan utawa-utawa ini Salat Idul Fitri atau Idul Adha. Amen delok. Sing ning teras omahku ngadep nandi, sing nang masjid ngadep nandi, sing ning teras sekolah ngadep endi, nang lapangan yo ngadep. Ya kenceng nate keramik kabeh wae. Sing nate keramik sekolah yo ngadep rada ngidul, di masjid yo kenceng ngulon, sing ning kula yo rada ngalor. Boleh-boleh saja. Boleh saja. Ini kan sekolah itu rada nyerong ngadep gitu. Sing masjid kenceng ngulon, sing ning kula rada ngalor. Itu sembuhan gak karu-karu. Ya itu sah-sah. Karena keyakinan kita sholat menghadap baru nek kena sholat menghadap ngalor, kenceng jejeg ngelor, ngidul, ngetan, itu baru jadi masalah. Karena apa? Sholat yang wajib menghadap Ka'bah itu sholat yang ketika di daerah tersebut kelihatan Ka'bahnya. Dan ini dikatakan dulu, ini nanti di bolong itu kok ceritanya Mbak Bolong. Iya, mari di bolong itu pada bukan keramik gambar Kak. Nah, itu loh Ka'bah kan. Tentu, nanti nggak perlu. Terus di karpetnya di garis tidak boleh kan? Apalagi sampai merubah kiblat itu nggak boleh. Mergo kiblat itu atau kiblatnya masjid atau musala itu harus diistihadi, ya kan? Kayak masjid Ninggir dulu sudah diistihadi ulama-ulama terdahulu, harus dikeker di kiblat. Ini gak boleh dirubah. Nek mbok rubah jariah wong iku mang ilang. Ilangi jariah wong dosa. Lah nek sampean gak trimo gak ya menyeng dhewe ku tau gawe ya masjid dhewe. Kaya kepinteran wong kan. Kabeh sak Sidoarjo menceng kabeh. Iku nang pikirane sing peng. Saja data dipencengaken. Nah, ngoten kan boleh. Ojo. Dulu tanate wajib iki ati inggir. Mungkin menang ae wong. Ayo inggir no bisa. Demo ngalor pisan aja. Demo etan tak padha wae ngetan diturun terus ketemu kulon terus etan. Jadi konten itu kadang itu terlalu berlebih. Itu terus zaman kan dia ndak apa. Mesti ngomong ngoten lah, nggak ngiblat ini mesti ngalor. Gak ngerti bangunan ini mau ngadep ngalor, pokoknya dipenteng terus. Ada ya terus. Jangan. Jadi kalau memang masalah seperti itu, ya sudah kita itu kalau umumnya orang Indonesia kalau pergi haji atau ke Ka'bah itu muni antrian. Tak harus kenceng presisi kenceng nanti boleh. Tidak harus seperti itu.
Bantuan yang selanjutnya, wa yajuzu tarkul qiblah fi halataini. Ada dua sholat yang nama jenenge, dua keadaan sholat yang diperbolehkan tidak menghadap kiblat. Tapi dalam mengambil takbirnya, takbiratul ihramnya itu harus menghadap kiblat. Sholat lisiddatil khauf, sholat di tengah peperang. Misal saat hiji kalau perang nomor loro jelas kan mungkin Pak. Kula jenengan tengah perang sembah. Ya singitan sing ngono iku diterangno koyo yo ate perang karo domba ya. Yo manten gak sembahyang. Sing nomor loro niku salat dalam keadaan bepergi. Itu takbirnya kalau bisa, kalau memang bisa, takbirnya itu pas ngadep pas ngadep di kiblat. Mari ngono pesawat utawa sepure menggo ngalor itu sakare. Gitu kalau bisa. Lah saniki misale wong sepur iku mlayu ning ngalor ngidul, ngenteni mulon. Masa sampeyan nyate nyelentang mulon dhewe ngene iki. Ya nek iso gak apa-apa. Nek kursi-kursi kayak pesawat sampai turute, maka ya sudah, daripada meninggalkan sholat, maka sholat dalam berjalan. Tapi yang sepuluh ini biasanya kan musola kok. Oh iya. Kalau nang pesawat kata boleh pulang nanti amen. Melakukan pesawat seneni wong gitu. Dua keadaan tersebut boleh sholat dalam di tengah peperangan. Yang nomor dua sholat dalam ini di dalam perjalanan. Jadi limoniku kudu dipenuhi sebelum sholat. Nomor mau yang pertama adalah suci dari hadas kecil besar, menutup aurat, terus berdiri pada tempat yang suci. Nah, masuk waktu sholat menghadap kiblat. Niku kudu sampeyan penuhi. Baru nanti kita masuk namanya sholat. Nah, lima itu baru peper. Yo katanya awak dhewe niat sholat karena ada sesuatu yang belum dipenuhi. Mbak wonten sing katakan khusus sholat jenazah. Kebanyakan memang sekarang ini kan males ke musola atau ke masjid, jadi di rumah. Tapi diantisipasi oleh kita ini, terus dikasih tikar yang baru supaya nggak najis macam-macam. Gimana ya? Ya boleh saja. Kalau sudah ada antisipasi, boleh saja. Nah, praktek-prakteknya yang banyak itu kan nggak seperti itu. Kadang instrumennya bersih, nonton mawon di berbeda kloso, kadang ya kloso teko omahe dhewe nggak ngerti najis napa mbok. Tapi kalau dari lingkungan sudah disiapi, monggo silakan. Jadi itu untuk menyikapi kalau tidak tersedia tempat yang suci. Misalnya kalau saya dari Mbah Maimun, itu dicepaki masjid di tempat yang barangkali gak cukup mau ambil-ambil kayak macam itu. Caranya ya lagi katanya dijak supaya tidak terkategori membawa Untuk sholat jenazah laki perempuan boleh nggak campur? Kok lu coba nggak ketemu sholat jenazah wedok? Kadang-kadang keluarganya ikut terus. Boleh nggak campur dengan kita? Atau ya tetap dikasih pembatas, dikasih pembatas, jangan berubah, dikasih pembatas. Mak juara nggak boleh tuman jenazah perempuan. Karena keluarganya ikut. Tapi di belakang. Di belakang. Dan kita juga seperti itu, kadang yo bener banyak ya aturan itu kan memang anjuran ya. Nek imame lanang, nek mayit lanang, nek mayit wedok kenceng gini kula ora lali. Ya nek sing lanang dari kenceng lho. Usel. Nyembutel nek wedok.
nek lanang rada iki rada nek wedok gitu. Kalau dulu nggak pada ngapa lagi lali bisa. Baru gitu loh, tapi itu. Berarti nek kakeknya nggak salah. Oh, boten. Berarti kita yang boten salah. Sampai delok sik, oh iki bokonge. Nanti ki mayit iki jenenge. Imame kadang-kadang tanya, Gus. Nggih. Kalau ki lanang ta wedok iki, wedok terus geser diri ngono iki. Kadang-kadang Yo kirangan niku anjuran napa ya napa mboten salah. Wis sampeyan jawab lah. Lah imam niku mayite apa sampeyan, Pak? Ngono mawon. Gitu. Jenazah itu taruh belakang juga enggak apa-apa. Enggak apa. belakangnya yang sholat. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Oh, jenazah itu bukan imam, Kak kudu nang bukan kudu nang. Gitu. Kata-kata di sholat itu. Lah iki di salat, lah sakniki misale ana kiai daerah Jember Probolinggo mati terus sampean salat nang kene. Sholat kok. Nah, khotib kan. Nggih. Nyolati kan. Nggih. Jenazahnya di belakangnya sampean juga sama aja kan. Gitu. Sama aja. Dan harus tidak. Kadang yang tukarannya gara-gara kudu yang kudel, yang bokong, yang batuk. Jawaban jenazah itu bukan imam, dan harus tidak. Teng Masjidil Haram, teng Mekah Madinah itu memang di sana tidak boleh tahlilan, tidak boleh. Tapi nek cara menghormati wong mati, ya plus minusnya lah. Nek jenengan niku ya yasinan tahlil. Nek wong kono niku nek ngormati wong mati salat jenazah. Jadi selama 5 waktu setelah sholat rawatib itu sholat jenazah. Meskipun nggak ada yang mati. Loh, pasti ada. Oh, walaupun nggak ada yang mati ya. Dan sampai takut jenazahnya nanti mikir kok gak ono. Ini kamar jenazah. As-salatu al amwat yarhamukumullah. Sholat 4 kali takbir. Jenazahnya di mana? Di kamar jenazah nang buri apa? Dan itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Cuma ya di beberapa kitab itu memang ada anjuran nek lanang ngene nek wedok niku ngene. Itu tapi tidak wajib kok ilmu kula itu mboten wajib. Itu anjuran. Afdoliyahnya laki-laki imam berada di sini, perempuan berada di sini. Mungkin tidak wajib nih, mau tutup imam ya, gitu. Bukan di imam. Yang buburnya adalah gue saya tahu, enggak. Monggo bagaimana tentang pertanyaan Yang tadi Gus, singkat kalau kita bepergian, kita sudah yakin asar. Kita sudah selesai sholat, ada adzan asar. Ya apa ini? Nah, yakin yang pertama itu apa? Dari saatnya sampai mungkin kan misalkan keyakinan jenengan misalkan alarm jam HP ini sampai muni ya misalnya habis sembahyang dilala tutup oma itu adzan mana? Asar. Ya sudah, yang pertama tadi sudah cukup. Tidak perlu adzan di tempat tujuan. Jadi kemarin asar tadi dengan melakukan istihad itu ya berusaha mencari itu sebelum asar apa turun. Ternyata di dalamnya HP alarm HP wis muni asar kemarin sholat di situ. Itu setelah sholat diteruskan perjalanan nyampe rumah. Lo ada, ya apa ini? Ya tidak ya apa sampai sudah sholat asar, sudah melakukan sholat asar. Karena cukup satu mengerjakannya itu tadi. Karena sampai sholat tadi sudah berdasarkan ijtihad. Wis delok iki lho patokanku kan jam HP ku wis mu. Sedangkan adzan itu kadang ya tidak di awal waktu, Pak. Di daerah-daerah yang masih persawahan adzan ini buat kadang mesti awal waktu. Kadang ya memang masih kalau cerita nih. Adzan itu kadang ya jam 3
Komate setengah lima. Setengah lima peteng pisan. Saya ini wae tak cerita. Kalau jam kemarin ada kejadian, saya kan ke Jember Bos. Mbak Ibu saya itu sama saya di masjid sholat maghrib. Ayo lagi jamak bisa-bisa. Padahal kita ini ikut imam sholat maghrib kan ikut makmum. Gimana itu? Tak boleh. Betul boleh. Jadi kalau sampai itu musafir mau melakukan sholat jamaah atau qashar, tidak boleh jamaah dengan orang yang sholat mukim. Ya, tidak boleh. Makanya masjid-masjid pinggir MU nggak kan dipaksa, ayo jamaah, tidak bisa. Kalau tak asmara kondi, masih ada di masjid orang wong sholat jamaah, pojok kono nggak jamaah mana, pojok ini nggak jamaah mana, karena itu tujuannya berbeda-beda. Nggak bisa disamakan. Dan yang lainnya harus maklum, oh itu sholat dewi. Kecuali haturnya semaya, nanti nomor kondi sampai burung, sisa jamaah bisa. Misalnya ngomong-ngomong satu runge sama-sama tujuannya takdim, ya silakan boleh. Tapi sampai morong-morong melok jamaah wong mukim itu ya tidak boleh. Tapi misalkan sampai sholat jamaah moro-moro ditampel wong gurih itu dadekno tidak masalah. Terus jadi masalah. Tidak jadi repot lah di makmum gimana? Nah, itu niat sholat, sing wajib makmuman, sing wajib niat makmuman itu ya makmum. Imam tidak wajib niat imaman. Bergabung sholat akan, jadi imaman tidak pakai niat imaman, kayak pulau itu tidak pakai niat imaman tidak masalah. Tapi nanti kan butuh makmuman. Imam karena makmum itu ya oleh-oleh lah. Wah, makmum karena imam ya kalau tahu bermain. Tapi kalau sholat sendiri kan berarti tidak bisa makmum. Kenapa? Mungkin. Maksudnya? Sholat sendirian berarti kan tidak menjadi imam. Kalau sendirian berarti kan kita tidak menjadi imam. Mungkin. Kalau niat imaman terus kamu makmumnya nggak tentang? Mungkin. Ya misalkan ini, ya, mari dikomati, misalnya mari dikomati. Di dalam si mari komati kudu nang jeding kan, kayak kadung sholat. Barang bujanan dia ada imam gini man. Kita niat kadung imam. Ini sah-sah saja, boleh-boleh saja. Utawa kalau mboten niat imaman, barang nolen buri lho wah kesing mak jamaah karo aku tetep sah-sah saja. Tapi nek jenengan ya kudu niat makmum. Malah nek takbir itu kudu ngeten. Paling kan kudu ngerti sapa imam. Maksudnya itu jelas siapa yang imam. Kalau detail mana malah. Tapi kita tidak pakai yang itu juga tidak masalah sih, penting sama. Yang paling repot itu atau naik ke masjid pinggir embong atau ini. Ini mel gerakan sopo itu sampai harus tahu kan. Ojo anggur melok juli. Gitu. Makmum masbuk kan di belakang ada papa jejer. Burin itu baris jamaah. Itu sampai harus tahu yang diikuti yang ini. Sing lambi ireng apa sing lambi biru apa sing kudu ngerti ampean. Ojo wis anggar ngomong akbar lo baru ngerti imame sapa kok ngomong akbar. Kan kadang ngoten, Pak Masku kan jejer terus dijadikan imam. Mari ngono mburi ning wong. Nah, otomatis yang di belakang makmum belakang kan harus tahu siapa imamnya. Harus tahu siapa imam. Tapi nek sholat jamaah kayak ngeten iki bukan makmum masbuk. Wis mesti wis ketok jamaah sapa wae. Umpamane nek jadwale nang papan ngoten niku maghrib Pak Rogi misale sak sapa to ya. Yen niku mawon imam.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.